Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Dari kegemarannya yang suka dengan perhiasan dan didukung oleh pendidikan formalnya sebagai seorang perancang, siapa yang menyangka hobinya kini menjadikannya sebagai seorang perancang aksesoris yang karyanya memiliki nilai seni yang tinggi. Menggunakan polymer clay dengan pewarna dari makeup yang sudah tidak terpakai sebagai bahan utama. Inilah kisah inspiratif Zara Tentri Abeng, patut kita simak. Halo viewers, selamat datang di workshop Hexagon. Saya Zara Tentri Abeng. Saya I would say unconventional jewelry designer yang base-nya ada di Jakarta Selatan. Untuk perhiasan saya kebanyakan itu dibuat dari bahan-bahan yang agak-agak beda dengan perhiasan-perhiasan yang lain. Jadi saya tuh lebih suka pakai bahan-bahan yang lebih industrial. Seperti ini, kayak kalung ini dibuat dari potongan laser akrilik, dan beberapa juga yang sekarang lagi hits adalah dari polymer clay. Apa yang membedakan Hexagon dari perhiasan yang lain adalah kita menggunakan makeup yang sudah kadaluarsa sebagai coloring agentnya. Jadi powder substance yang bubuknya seperti eyeshadow, blush on, dan juga kayak bronzer, bisa dari bedak juga gitu. Lalu untuk perhiasannya selain dari itu, untuk pertama kali saya membuat perusahaan ini, sebenarnya yang ditunjukkan adalah perhiasan-perhiasan yang terbuat dari kayu daur ulang. Lalu saya juga, karena saya orang Indonesia, saya juga banyak memasukkan motif-motif batik. Kayak ini ada motif batik Betawi ya di sini. Lalu dipadukan juga dengan batu-batu alam. Ini benar-benar batu alam gitu. Awalnya kenapa saya punya perusahaan ini sendiri? Jadi saya memang basicnya desainer. Semua pendidikan saya dari S1 sampai S2 memang fashion. Tapi saya tidak suka bekerja dengan garment. Karena saya lihat udah banyak banget nih gitu. Apa yang saya suka adalah accessory. Kenapa? I always accessorize myself. Dan saya suka ngeliat kayak pameran-pameran perhiasan gitu kan. Yang kayak lucu-lucu juga nih gitu. Gimana caranya saya bisa membuat sesuatu dari bahan yang mungkin agak-agak nggak lazim dipakai sama orang, tapi masih bisa cantik dipakai sama orang. So it's like a wearable art. For me, this is like a wearable art ya. Udah gitu saya juga hobi traveling, I love traveling gitu kan. Jadi apa yang saya bisa dapat dari ketika saya travel itu biasanya kadang-kadang kalau saya lagi traveling ke Italia, saya dapat batunya dari Venice atau dapat dari inspirasi gedung-gedungnya ya. Kalau misalnya kita lagi trade show, kalau kita lagi bazar di luar negeri gitu kan. Jadi itu banyak pembelajaran yang bisa dapat yang bisa saya incorporate juga ke desain saya. Selain itu juga dari motif-motif batik, contohnya ini ya, mungkin selanjutnya kalau saya berpikir lagi, saya bisa masukin motif-motif tenun.
Selain motif dan inspirasi lainnya adalah sebenarnya dari materialnya sendiri. Karena dari pertama saya udah bilang kan ini dari kayu, dari akrilik, but then sebenarnya yang polymer clay ini sendiri dia itu baru keluar tahun 2020 ketika pandemi. Jadi ketika pandemi itu banyak banget makeup yang nggak dipakai dari saya, kakak ipar saya, ibu saya gitu kan. Dan ketika saya kena COVID, saya alergi dari semua makeup saya. Jadi semua makeup saya nggak bisa kepakai kecuali lipstick sama eyeliner. Jadi kemana nih, kita udah beli nih makeup gitu kan, kemana, sayang kalau dibuang. I hate wasting stuff. Jadi daripada saya buang, jadi saya uangin aja gitu. Jadi saya sebenarnya belajar ini dari YouTube. Saya lihat nih dari YouTube. Terus saya lihat, kok lucu ya gitu kan. Dan saya kan juga selalu, prinsip saya adalah kita harus selalu exploring bahan apa sih yang bisa dipakai gitu kan. Sebagai material selanjutnya gitu kan. Kan laser cut udah, kayu dan akrilik udah, apalagi nih gitu kan. Nah sekarang kita bekerja dengan si polymer clay ini gitu. Tapi apa yang mesti saya tangkap benangnya, jadi satu dari hexagon gitu kan. Basically we are recycled. Jadi menurut saya dengan menggunakan makeup yang sudah recycle itu cocok sekali dengan line jewelry saya. Kalau untuk hobi sih karena saya memang hobi pakai aksesoris ya. Tapi seperti saya jelasin lagi, saya sering banget ngeliat aksesoris di toko yang emang cantik, barangnya cantik, tapi apa yang buat kita pakai aksesoris dari bahan yang nggak seperti biasanya gitu kan. Saya tuh suka banget zamannya dulu saya masih kerja, atau sekolah gitu kan, either saya lihat gedung atau nggak pakai barang-barang yang sepertinya nggak wajar buat dipakai itu kan lucu ya gitu kan. Dan saya memang selalu exploring to that path gitu, gimana caranya saya bisa pakai sesuatu yang nggak kayak orang lain pakai gitu. Makanya dari situ mungkin terinspirasi lah brand ini gitu kan. Makanya itu saya juga lebih suka pakai bahan-bahan yang sangat tidak konvensional atau enggak bahan-bahan yang tidak biasa ketemu di market untuk jadi sebuah jewelry gitu. Memang agak aneh dan nyeleneh, tapi lebih menurut saya artnya di situ. Jadi kenapa saya buat perhiasan ini? Karena satu, saya juga hobi. Saya memang hobi untuk merangkai perhiasan. But then again, it goes back again gitu kan. Kalau misalnya saya lihat perhiasan yang lain cantik, semuanya juga cantik gitu kan. Tapi saya emang orangnya agak-agak nyeleneh, agak-agak out of the box gitu. Jadi apa yang bisa saya kasih ke market tapi nggak ada sebenarnya di market, tapi diterima di market gitu kan. Jadi makanya saya mencoba dengan material-material baru dari polymer clay dan ini saya bekerja sama dengan vendor kita semua ada di Indonesia karena lebih gampang juga buat saya dan saya juga lebih suka untuk bekerja sama dengan mereka. Ketika saya ketemu vendor ini di Surabaya, wow saya senang sekali gitu kan. Jadi kita bekerja sama dengan mereka karena dari segi mesin-mesinnya yang besar kan kita nggak punya nih kalau untuk recycle plastik ya. Jadi untuk bekerja sama dengan mereka, segi desain dari saya, tapi materialnya mereka yang provide. Selain itu, saya juga bekerja sama dengan UKM lain, yaitu teman saya sendiri. Selain polymer clay, saya juga mencoba lagi pakai bahan lain. Jadi ini tuh kelihatannya biasa aja sih sebenarnya, tapi kita harus lihat dari functionnya. Jadi ini adalah dari air dry clay yang bisa ditetesin essential oil. Minyak peppermint juga bisa lebih ngebantu kalau kita lagi sakit kepala. Jadi kalau ditaruh di tangan, dia akan basically it will radiate the smell into your body and then dia akan ngebantu kita untuk merasa lebih baik kalau misalnya ada yang lelah, ada yang letih atau yang capek-capek seperti itu gitu. Dan again, ini kan kita semua UKM, it's a community ya.
menurut saya ini adalah community gitu, dan yang saya senang adalah dari project ini karena saya bisa bekerja sama dengan teman UKM saya yang lain. Jadi kita waktu itu buat hampers untuk Natal dan itu ngebantu juga. Jadi maksudnya peminatnya juga banyak, segmen marketnya pun juga banyak. Jadi I was very happy with that result juga gitu. Karena satu, saya bisa ketemu material baru, dan yang kedua saya bisa explore lagi gitu kan, dari jiwa desainer saya juga more satisfied gitu ya dengan ini semua. Mungkin dari sini juga bisa dilihat ini salah satu kalung kita yang dulu best seller dan saya keep satu. Jadi mungkin kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya kita travel ke sebuah negara dan mau mengambil intisari dari negara itu, jadi mungkin nggak dipakai semua gitu kali ya ke perhiasannya, tapi menurut saya maybe just untuk supporting goods-nya aja gitu. Jadi tetap kelihatan ini yang punya orang Indonesia gitu. Mungkin yang terbaru adalah sekarang saya bekerja sama dengan akrilik yang ada kacanya. Jadi lebih ada efeknya, tapi kita padukan juga tetap pakai batu-batuan alami, dan di tengahnya tetap pakai polymer clay yang sudah dicampur dengan makeup yang sudah kadaluarsa gitu. Jadi maksud saya there is a combination gitu. Jadi orang-orang juga selalu lihat gitu kan, oh brand ini tetap ada material baru, ada desain baru. Karena kan barang-barangnya kalau sama mereka juga akan bosen ya. Jadi dengan ini tuh mereka bisa tetap sebagai koleksi. Sebenarnya menurut saya customer-customer saya itu yang kembali selalu, mereka selalu cari bahan baru. Buat apa? Buat koleksi. Dan actually that's really nice ya. Karena setelah saya pikir-pikir lagi, range customer saya itu bisa sampai umur 80 tahun. Nggak satu, nggak dua, ketika saya pameran itu banyak banget gitu. Maksudnya ibu-ibu yang mungkin sudah agak lanjut usia gitu, yang ternyata juga masih tertarik dengan brand saya gitu kan. Jadi menurut saya, so this is good gitu kan. Jadi maksudnya range age-nya juga bisa lebih tinggi gitu. Tantangannya adalah materials. Kalau untuk main materialnya itu saya bersyukur sekali saya tinggal di Indonesia ya. Karena basically kalau misalnya untuk yang bahan-bahan recycle plastik, recycle kayu atau yang akrilik itu semua Indonesia lengkap. Kalau untuk polymer clay sendiri, karena memang dasarnya saya cuma butuh putih dan transparan, di Indonesia masih ada kok suppliernya gitu. Mungkin dari material maksud saya adalah supporting materialsnya gitu kan. Mungkin kayak dari ear post-nya atau dari perentil-perentilannya kita bisa buat di sini. Cuma saya juga belum menemukan supplier yang cocok gitu sama brand saya gitu kan. Karena gini, sebenarnya saya belajar yang untuk polymer clay ini dari YouTube gitu. Karena kan seperti saya bilang sebelumnya gitu, saya selalu harus cari material baru, selalu cari material baru gitu kan. Kebetulan saya belajar dari YouTube dan saya lihat gitu proses pewarnaannya. Dan ketika pandemi ini banyak banget makeup kebuang. Udah gitu saya juga alergi nih sama makeup saya. Jadi saya harus gimana nih makeup udah dibeli gitu kan, sayang banget ya gitu kan. Jadi waktu itu saya coba untuk warnain dari eyeshadow gitu kan, dan alhamdulillah ternyata hasilnya oke gitu, dan ketika saya tes market juga oke gitu, maksudnya terjual di marketnya juga oke, respons marketnya juga oke, so I'm very happy with that as well gitu. Orang-orang di Indonesia juga menerima gitu kan. Nah viewers, itu tadi beberapa koleksi saya yang udah saya kasih lihat ke kalian, dari bahan polymer clay, dari bahan air dry clay, ada yang dari recycle plastik juga, dan ada yang dari recycle woods. Nah viewers, sekarang saya mau ajak kalian untuk ikut melihat gimana sih cara pembuatan
anting-antingnya sendiri atau bagaimana sih cara pencampuran warna makeup yang sudah kadaluarsa ke dalam anting-anting ini sendiri.